Tahun 2009 ke bawah adalah masa keemasan anime di Indonesia sebelum tergerus sama sinetron ampas dan sensoran sadis dari KPI. Kalau ngomongin lagi soal anime-anime apa aja yang dulu pernah tayang, rasanya gue ngerasa nostalgia banget. Gimana tiap hari Minggu gue maksain bangun subuh supaya kagak ketinggalan nonton anime dari pagi sampai sore. Padahal harusnya hari libur gue bisa bangun lebih siang. Tapi dah tetap aja seru. Dan mata gue pasti langsung kelem di layar TV tanpa mau main keluar rumah. 長年の新聞配達、夏場の引っ越しバイト、毎日15キロの自転車通学は平気でこなす。白金みゆきは決して身体的能力が低いわけではない。絶望的運動センスのなさ、それが原因。 Halo, gue Andre, Songanisi Anime. Hari ini ngebahas 10 anime terbaik yang pernah tayang di TV Indonesia. Bagian pertama. Kalau misalnya suka sama pembahasan ini, terutama buat anak generasi 90-an kayak gua, pokoknya lu wajib banget like terus share videonya ke teman-teman yang lain supaya makin banyak yang dapat informasi menarik seputar dunia anime lainnya dari distrik anime. Terus kalau gitu kan gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Yu Yu Hakusho, pernah tayang di TV 7. Anime jadul yang sampai sekarang masih banyak banget peminatnya. Pas pertengahan tahun 2000, manganya sempat diterbitin sama Alex Media. Dan versi anime dari cerita Yu Yu Hakusho yang rilis sebanyak 112 episode pun sampai tayang juga di TV swasta Indonesia. Anime ini sendiri bercerita tentang petualangan seorang anak SMP yang pernah ngalamin kecelakaan ketika usianya 14 tahun yang berakhir koit. Tapi pas sampai di alam baka, Doi dapat pengecualian dari pihak sananya dan balik dihidupin lagi dengan syarat Doi harus ngebasmi para siluman yang ada di dunia. Nomor 2, Fruits Basket, pernah tayang di Trans TV. そうなのです。実は相馬家の皆さんはなんと十二支と同じもののけに取り憑かれていて、しかもなぜか異性と抱き合うと変身してしまうという不思議な体質を持っているのです。 Sekedar info, Fruits Basket dapat adaptasi remake tahun ini dan visualnya mantep banget gila. Versi awal dari ini anime sendiri sebenarnya dibenci banget sama pengarang aslinya. Jadi mungkin karena alasan tersebut muncullah remake yang baru. Fruit Basket bercerita tentang keluarga Soma yang dikutuk jadi Junichi, 12 bintang dalam shio Cina. Kalau seandainya mereka berpelukan sama lawan jenis. Nah, pada suatu ketika ada sebuah kejadian yang bikin mereka berubah wujud jadi Junichi. Mulai dari persahabatan, kisah cinta sampai konflik. Semua manis pahitnya kerasa banget di anime Furuba. Nomor 3, Dr. Slump, pernah tayang di SCTV. 博士どっか行くの？お、ちょっと西の都にな。ダメ。 Dr. Slump atau bisa juga disebut anime Arale-chan adalah sebuah karya dari mangaka legendaris Akira Toriyama. Yap, orang yang jadi pengarang Dragon Ball juga. Bahkan kadang di anime juga ngelakuin crossover sama Dragon Ball. Sebenarnya cerita di anime tuh bisa dibilang masuk kategori gag dan lucu-lucuan doang. Bercerita tentang seorang ilmuwan pintar tapi bego bernama Slump. Doi punya ciptaan berupa robot yang kuat banget bernama Arale. Si Arale ini hobi banget mainin tai. Ya, pada dasarnya di anime tuh nyeritain keseharian Doi. Nomor 4, Shaman King, pernah tayang di Antv. Anime jebolan Studio Sebek yang terkenal sama anime To Love Ru-nya. Anime berjumlah 64 episode yang berkisah tentang seorang cowok pemalas bernama Asakura Yo. Biarpun sifatnya cuek dan serampangan, ternyata nih cowok tuh seorang shaman, orang yang bisa berkomunikasi sama dunia goib. Intinya kalau di sini mah disebut dukun. Nah, selain berkomunikasi, Doi juga bisa masukin roh ke dirinya, yang bikin Doi punya kekuatan sesuai dengan kemampuan sang roh. Singkat cerita, diselenggarakanlah sebuah perebutan tahta raja dari para shaman. Shio sendiri sebenarnya kepaksa ikutan pertandingan itu, karena kembarannya yang jahat pengen nguasain dunia dengan gelar raja tersebut.
Nomor 5, Minky Momo, pernah tayang di La TV. Minky Momo debut. ここが私の家ね。 Alkisah ada sebuah planet bernama Fanarinarsa, tempat berkumpulnya para peri. Planet tersebut kian menjauh dan terancam lenyap akibat dari penduduk planet bumi yang makin kehilangan impian dan harapannya. Jika pada suatu saat manusia berhenti bermimpi dan berharap, tuh planet bakal beneran langsung hilang. ちょっと来て。あれがあなたたちのうち、グルメポッポ。 Buat balikin dua hal tersebut di diri manusia, Raja sama Ratu Fanarinarsa ngutus anaknya sendiri si Momo buat pergi ke bumi dengan ngemban tugas tersebut. Si Momo dikasih kekuatan sihir yang unik, yakni kemampuan buat ngejelma jadi cewek legal yang punya berbagai macam profesi. Pipiruma piririmpa. Papareho daririmpa. Nomor 6, Hexine, pernah tayang di RCTI. Lo doyan gak sama anime isekai? Kalau iya, ternyata ada anime isekai jadul yang sempat tayang di Indonesia. Hexine, salah satu anime series dari Hex franchise yang bercerita tentang seorang webmaster muda bernama Tsukasa yang tiba-tiba bangun di dalam sebuah game VR MMORPG bernama The World. Ketika bangun, Doi ngalamin sebuah amnesia yang bikin Doi kagak inget apa-apa tentang masa lalunya. Tapi yang jelas di seluruh dunia game itu cuma si Tsukasa doang yang kagak bisa logot dari The World. Nomor 7, Beyblade, pernah tayang di RCTI. Entah udah berapa biji Beyblade yang gua beli dulu sampai hancur semua. Gasing, mainan yang seru banget buat diaduin di atas katel. Beyblade yang ini adalah generasi pertama dari anime Beyblade yang nyeritain tentang petualangan seorang cowok bernama Takao Kinomiya bareng temen-temennya buat jadi pemain Beyblade terbaik di dunia. Nomor 8, Pimen, pernah tayang di RCTI. あれば平気さ。なんたって僕にはこれがあるんだから。もしもしわ、そこの子や Ingat, P-nya bukan berarti penisman. Mitsuo, seorang bocah yang didatengin seorang alien pelindung galaksi. Singkat cerita, tuh bocah dikasih sebuah helm yang kalau dipakai bakal ngasih Doi kekuatan super. Bisa bikin terbang lah, fisiknya jadi kuat banget, dan lain sebagainya. Di anime ini, lu bakal dikasih lihat keseharian tuh orang pakai kekuatannya itu buat bantuan kemanusiaan. Nomor 9, Crush Gear, pernah tayang di Indosiar. Oh my god, selain Tamiya sama Beyblade, dulu juga gua sampai bela-belain beli Crush Gear. Dan kampretnya gua aduin sama punya temen gua. Alhasil dua-duanya hancur. Berfokus ke sebuah klub Crush Gear yang terancam dibubarin gara-gara udah kagak punya anggota. Si Koya yang kala itu punya cita-cita jadi tukang adu Crush Gear nomor 1, berusaha ngebangun kembali klub itu. Nomor 10, Air Gear, pernah tayang di Indosiar. 何がエアトレックだ Sebelumnya, pas dulu nih anime tayang, gua ngerasa biasa aja. Tapi pas gua tahu ternyata nih anime tuh anime ecchi, gua jadi mikir, hebat juga anjir, nih anime bisa tembus sensor waktu itu. Air Tracks disingkat ETI, sebuah sepatu roda modern yang bisa dikendaliin kecepatan sampai punya jurusnya masing-masing. Nah, Air Gear berfokus ke seorang cowok bernama Itsuki Minami atau biasa dipanggil Iki, yang bercita-cita jadi penakluk sekaligus penguasa jalanan Air Tracks. The sign for victory is free. Wokes, gitu jawab hari ini. So, di antara ke-10 anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo?
Gimana gua bilangnya ya? Biar kesannya kagak terlalu lebay atau terlalu dilebih-lebihin. Sekarang Distrik Anime udah nyentuh angka 100.000 subs. Jelas gua seneng banget sama hal tersebut. Tapi yang jauh lebih bikin gua seneng tuh, lu semua terus nonton video bikinan gua di sini. Selalu setia denger suara gua yang nyebelin dan selalu ngasih support supaya gua terus bikin konten. Dari Distrik Anime yang awalnya cuma puluhan subs sampai sekarang, lu semualah yang jadi motivasi utama gua. Makasih banget pokoknya. Buat lu yang udah ngikutin Distrik Anime dari pas pertama brojol dulu, gua harap lu semua bisa tetap stay di sini. Dan buat lu yang baru hinggap di Distrik Anime, semoga lu suka sama konten bikinan gua. Sekali lagi, makasih banget. Gua sayang banget sama lu semua.